Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fatia Akbar dari Prodi S1 Manajemen kelas B. Di sini saya akan menjelaskan resume materi saat pertemuan 1, 2, dan 3. Pengantar bisnis. Bab 1. Tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Tujuan bisnis. Seorang pembisnis sudah barang tahu tentu memiliki tujuan yang jelas, yakni antara lain kebutuhan yang beraneka ragam, vicious circle. Awalnya bisnis adalah bertukar barang atau bertukar jasa karena pada masa itu belum ada uang, sehingga barter antar barang atau jasa. Sekarang pun hampir tidak berubah, yakni orang berbisnis untuk mendapatkan uang, dan uang akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan yang belum dimiliki. Kebutuhan dan keinginan need and wants. Kebutuhan pada dasarnya terbatas. Yang tidak terbatas adalah keinginan. Orang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi, lahirlah sebuah keinginan yang harus dipenuhi. Orang yang mendapatkan keuntungan melimpah tetap harus berbisnis karena keinginan terus bertambah seolah-olah tidak ada batasnya. Dan akhirnya bisnis terus berlangsung karena dorongan keinginan yang kuat ingin mendapatkan lebih. Pengertian bisnis. Ada beberapa pengertian bisnis yang dapat kita pahami, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Hughes and Kapur. Suatu usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, Brown dan Petrello. Suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, Bond and Courts. Semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Pelaku bisnis. Pelaku bisnis terdiri dari 5. Yang pertama, pemilik, karyawan, pelanggan, penyedia material, dan kreditur. Perbedaan bisnis. Perbedaan bisnis itu ada 2. Yang pertama yaitu bisnis kecil. Bisnis kecil terdiri dari 1. Umumnya memiliki jadi manajer. Yang kedua, daerah operasi lokal. Dan yang ketiga, organisasi sederhana. 4, pemilik intim dengan karyawan. 5, banyak kegagalan. 6, pemilik serba. Dan yang kedua yaitu bisnis besar. Yang pertama, manajer bukan pemilik. Yang kedua, regional atau nasional. Yang ketiga, organisasi kompleks. Yang keempat, pemilik tidak kenal dengan karyawan. Yang kelima, jarang yang gagal. Dan yang keenam, manajemen spesialis. Batasan usaha industri atau bisnis. Kementerian Perindustrian memberikan batasan perusahaan industri yang dari kecil, menengah, dan besar, yakni sebagai berikut. Yang pertama, industri kecil. Industri kecil adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling banyak 200 juta, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan, serta mempunyai penjualan per tahun 1 miliar atau kurang. Yang kedua, industri menengah. Industri menengah adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling banyak 200 juta atau paling banyak 10 miliar, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan, serta mempunyai penjualan per tahun lebih besar 1 miliar, namun kurang dari 50 miliar. Dan yang ketiga, industri besar adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar Rp10, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, serta mempunyai penjualan per tahun lebih besar 50 miliar. Adapun kelemahan usaha kecil adalah yang pertama, kurang berorientasi pada masa depan, jarang inovasi. Jarang mengadakan kaderisasi, cepat puas, kurang tanggal teknologi, kurang paham akan regulasi, kurang paham manajemen, dan struktur modal tidak memadai. Bab 2. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial sebuah lembaga bisnis atau perusahaan harus ditancap secepat mungkin. Dan etika bisnis memberikan rambu-rambu kapan harus berhenti atau dengan kata lain mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebuah lembaga bisnis harus menyelaraskan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan. Dalam tanggung jawab sosial perusahaan harus memperhatikan 5 aspek, antara lain yang pertama, pelanggan, customer, pekerja, employees, pemegang saham, stakeholder, kreditur, kreditor, masyarakat, community.
Tanggung jawab sosial kepada pelanggan, social responsibility to customer. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? Yang pertama, tetapkan kode etik, menetapkan pedoman atau petunjuk terhadap kualitas produk, sekaligus petunjuk perujuk karyawan. Pelanggan harus dipelihara dengan baik. Yang kedua, monitor pelanggan terus dimonitor jika ada keluhan segera lakukan perbaikan. Yang ketiga, memperbolehkan umpan balik pelanggan. Meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik terhadap barang dan jasa yang mereka beli. Bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah? Yang pertama, peraturan keamanan produk, kehalalan produk, kadaluarsa, kandungan bahan dan kualitas produk. Yang kedua, peraturan periklanan. Pemerintah melarang iklan yang menyesatkan atau memojokkan produk perusahaan lain. Yang ketiga, peraturan persaingan industri. Pemerintah mempromosikan persaingan di seluruh industri agar tidak ada monopoli. Tanggung jawab sosial kepada pekerja. Social responsibility employees. Keamanan kerja. Memastikan tempat kerja adalah nyaman, baik tempat ataupun peralatannya. Perlakuan pekerja. Memastikan tidak ada diskriminasi. Kesamaan kesempatan. Kesamaan kesempatan tidak ada syarat. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis. Keluhan prosedur, kode etik, UU Ketenagakerjaan. Tanggung jawab sosial kepada kreditur. Social responsibility to kreditur. Jika perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditur. Dan biasanya kreditur tersebut memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberikan vonis dalam mengatasi masalah keuangan. A. Kewajiban keuangan. Dan B. Informasikan kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik atau pemegang saham. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik. Termasuk juga gaji karyawan, dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini karyawan tinggal memfokuskan kepada memaksimalkan perusahaan. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan, social to environment. Proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan. Misalnya polusi udara, O2, yang berbahasa bagi masyarakat. Atau biasa juga mencemari air terkait limbah buangan yang tidak tepat. Biasa juga pencemaran kedisiplinan perusahaan jika perusahaan ada di pemukiman padat penduduk. Semua ini adalah dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat, social responsibility to community. Yang pertama, menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada. Yang kedua, sumbangan kepada masyarakat tidak mampu. Yang ketiga, membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Yang keempat, memberikan pemeriksaan gratis. Dan yang terakhir, memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau di daerah. Implementasi Corporate Social Responsibility atau biasa disebut CSR. Yang pertama, sektor pendidikan. Yang kedua, bina lingkungan. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, pengembangan UMKM. Yang kelima, lingkungan hidup. Yang keenam, kegiatan sosial. Yang ketujuh, infrastruktur. Dan yang kedelapan, peduli bencana. Bab 3. Bentuk hukum lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan badan hukum. Badan hukum perusahaan dibagi dua, yakni ada yang berbadan hukum, ada yang bukan berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum. Subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum di samping manusia. Artinya pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya, namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya. Yang kedua, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi. Para pengurus atau anggotanya, akibatnya para perusahaan pelit yang terkena sita hanyalah perusahaan saja. Sedangkan harta pengurus tetap bebas dari sitaan. Sehingga jika terjadi kerugian yang berujung pembayaran,
Ganti rugi atau pelunasan hutang hanya sebatas pada kekayaan perusahaan. Badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu perseorangan terbatas atau PT, perusahaan negara PRI, perusahaan daerah PD, koperasi, perjan, persero, dan yayasan. Badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan badan hukum. Badan usaha yang bukan berbadan hukum. Yang pertama, subjek hukumnya adalah orang-orang yang jadi pengurusnya. Jadi bukan badan hukum itu sendiri. Karena ya bukanlah hukum, sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Sehingga yang dituntut adalah orang-orang oleh pihak ketiga. Yang kedua, harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya kalau perusahaan pelit, maka harta pengurus itu tersedia juga. Artinya jika kerugian yang berujung pembayaran ganti rugi, maka harta kekayaan pengurus dapat menjadi jaminan. Dengan kata lain, pertanggungjawabannya pribadi untuk keseluruhan. Badan usaha yang bukan badan hukum adalah perusahaan perseorangan, firma, dan CV. Lingkungan perusahaan atau bisnis. Ada beberapa lingkungan perusahaan atau bisnis yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan teknologi. Teknologi memiliki berbagai arti. Pada lingkungan bisnis, teknologi umumnya mencakup semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka. Teknologi mencakup pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan komunikasi, serta berbagai sistem pengelolaan yang digunakan untuk melaksanakan proses bisnis. 2. Lingkungan hukum dan politik ini mencerminkan hubungan antara dua bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk aturan bisnis. Dan ketiga, lingkungan sosial budaya. Ini mencakup adat istiadat, kebiasaan, nilai, dan karakteristik demografi masyarakat di tempat organisasi tertentu beroperasi. Dan yang terakhir, lingkungan bisnis. Tidak dipungkiri perkembangan bisnis begitu cepat dan lebih kompleks dibanding sebelumnya. Dewasa ini siklus barang dan jasa lebih cepat, sehingga terbentuknya peluang bisnis yang lain seperti outsourcing atau sebelumnya ada integrasi vertikal. Bentuk-bentuk perusahaan. Dalam kepemilikannya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam perekonomian terutama dapat dibedakan kepada 3 jenis, yakni antara lain perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu individu. Akan tetapi dalam prakteknya, badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga, yakni perusahaan yang menggunakan seluruh atau sebagian keluarganya untuk menjalankannya. Yang kedua, kebaikan perusahaan perseorangan. Mudah didirikan. Setiap orang dapat mengembangkan usaha milik perseorangan. Seringkali usaha ini tidak perlu mendapatkan izin dari lembaga pemerintah untuk menjalankannya. Modal memulai usaha kecil. Usaha ini dimulai dari usaha kecil-kecilan, sehingga modal tidak perlu banyak karena dikerjakan sendiri. Pengelolaan fleksibel dan bebas. Manajemen perusahaan sangat bebas. Pemilik dapat menentukan jam kerja sendiri serta bebas dalam mengambil keputusan atau kebijakan usaha. Kerahasiaan terjamin. Karena perusahaan dikerjakan sendiri, maka seluruh rahasia sudah barang itu tidak dapat diketahui oleh orang lain. Kelemahan dan keburukan perseorangan. Yang pertama, pertanggungjawaban tidak terbatas. Maksudnya jika perusahaan ini memiliki hutang, maka tanggung jawabnya sampai harta pribadinya yang dipertaruhkan. Yang kedua, modal terbatas. Karena modal tersebut dari dirinya sendiri, tidak ada investor dari orang lain. Yang ketiga, kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas. Pemilik usaha belum tentu mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang usaha yang dijalankan. Dan yang terakhir, kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Berusaha sangat tergantung kepada keadaan dan sikap pemilik. Jika meninggal, maka sudah bisa dipastikan akan mati jika penerusnya belum siap. Perusahaan perkongsian atau partnership. Perusahaan perkongsian pada umumnya tidak banyak berbeda dengan perusahaan perseorangan. Salah satu poin penting adalah menggabungkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak untuk kerjasama di bidang usaha yang diminati bersama. Baik perkongsian, modal dengan modal dan tenaga atau modal dan tenaga saja. Ada 2 jenis perusahaan perkongsian, yakni perkongsian secara umum, yang mana seluruh anggota bertanggung jawab dan aktif, serta perkongsian secara terbatas,
yang mana yang terlibat hanya beberapa orang atau individu saja tanggung jawaban. Kebaikan perusahaan perkongsian. Lebih banyak modal dapat dikumpulkan karena jumlah barangnya banyak sehingga untuk menambah modal lebih mudah. Lebih banyak keahlian yang diperoleh. Karena dalam pendiriannya banyak orang sehingga setiap orang sudah barang tentu memiliki keahlian yang berbeda-beda atau sama. Umur usaha lebih panjang. Karena terdapat banyak orang, maka dalam pengelolaan mudah untuk regenerasi jika salah satu dari anggota meninggal. Kelemahan perusahaan perkongsian. Perusahaan perkongsian masih terdapat masalah tanggung jawab yang tidak terbatas. Tetapi ini berlaku hanya general partner yang harus membayar semua utang perusahaan bagi diri perusahaan maupun kekayaan pribadi. Dan juga masalah sukar memperoleh modal masih dapat berlaku. Namun kecil kemungkinan, serta yang terakhir adalah masalah kesalahpahaman antar anggota dan hal seperti ini mempengaruhi umur perusahaan. Kebutuhan untuk membuat perjanjian bersama. Hal-hal penting dalam membuat perjanjian yakni modal yang ditanam setiap anggota, gaji, dan pembayaran lainnya kepada anggota perkongsian yang akan menjalankan. Cara pembagian keuntungan dan cara menentukan ganti rugi kepada anggota yang keluar. Perusahaan perseorang terbatas. Perusahaan perseorang terbatas kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum yang didirikan berdasarkan notaris, di mana dokumen dikemukakan di depan seperti tujuan perusahaan. Saham yang dikeluarkan, usaha yang dijalankan, dan nama-nama pimpinan yang akan menjalankan perusahaan yang didirikan. Perusahaan ini dapat digolongkan menjadi dua, yakni perusahaan publik dan perusahaan privat. Yang sangat membedakan adalah jika perusahaan publik sahamnya dijual dari pasar saham dan jika perusahaan privat hanya dijual kalangan terbatas saja. Biasanya mereka-mereka yang sudah dikenal atau temannya, kepemilikan usaha. Perseorang terbatas merupakan perusahaan yang memiliki oleh pemegang saham. Tanda kepemilikan tercantum dalam surat saham yang dibeli dari pasar saham. Saham perusahaan yang perseorang terbatas dapat dibagi dua, yakni saham biasa yaitu saham saham yang paling banyak jumlahnya dan pendapatan yang diperolehnya dinamakan dividen. Dividen akan dibayar jika perusahaan memperoleh keuntungan. Besaran dividen tergantung kepada keuntungan yang diterima. Sedangkan saham preferred jadi menerima dividen tetapi jumlahnya ditetapkan pada ketika saham tersebut dijual. Membayar dividen preferred didahulukan dari saham biasa, tetapi hanya dibayar apabila perusahaan memperoleh keuntungan. Kebaikan perusahaan perseorangan terbatas. Tanggung jawab terbatas. Pemilik saham hanya bertanggung jawab terhadap nilai saham yang dibayarnya. Kerugian perusahaan tidak tanggung jawab pemilik saham. Saham perusahaan mudah dilunasikan jika pemegang saham ingin menjual akan mudah dan fleksibel. Kebaikan perusahaan perseorang terbatas. Tanggung jawab terbatas. Pemilik saham hanya bertanggung jawab terhadap nilai saham yang lebih mudah memperoleh modal. Karena laporan keuangan dan aset jelas, maka mudah baginya memperoleh modal dari pihak ketiga. Pengelolaannya lebih profesional. Pemilik bebas untuk memilih pemimpin perusahaan dari kalangan profesional. Keburukan perusahaan per orang terbatas. Pendirinya lebih kompleks, pendirian PT sangatlah lebih rumit dan yang lain. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga juga disahkan oleh notaris, yang menyebabkan pendirian perusahaan yang lebih mahal. 2 kali pembayaran pajak. Pajak pertama akan dibayarkan berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Setelah bayar pajak, keuntungan akan dibagikan keuntungan kepada dividen. Dan dividen harus membayar pajak. Peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak di samping mengikuti peraturan perundang-undangan. Terdapat juga syarat tertentu dalam pendirian, serta harus mendapatkan izin dalam melakukan kegiatan. Administrasi keuangan harus teratur dan disampaikan kepada rapat pemegang saham. Sukar merahasiakan perusahaan. Berbagai peraturan yang perlu diperhatikan dan ditaati secara periodik, melaporkan data produksi dan data keuangan sehingga hal ini dapat mempengaruhi masyarakat atau perusahaan lain. Dapat mengurangi motivasi kerja, semakin besar perusahaan, semakin banyak pekerjaan.
Berkembangnya jumlah perusahaan akan meregangkan hubungan antar kerja, terutama atasan dan bawahan. Kabar ini dapat mengurangi motivasi kerja, sehingga sering perusahaan besar memilih bagian personality, berfungsi untuk menciptakan hubungan para pekerja dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.